Assalamualaikum saudaraku. Alhamdulillah kita bisa berjumpa walau lewat gawai. Berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dalam rangka mendengarkan kisah dan nasihat bagi pejalan pencari ridho Allah. Semoga nantinya nasihat dalam konten ini bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu cinta dan membimbing kita, walaupun zaman kita dengan zaman beliau amatlah jauh, tapi bimbingannya hidup, sehingga kita bisa menemukan jalan yang benar dan jalan yang mudah menuju ridhonya Allah. Saudaraku, mari kita mendengarkan nasihat ini dengan santai, nggak usah tegang. Mengenal lebih jauh tentang para wali Allah. Wali Allah itu apa sih? Wali Allah itu ya manusia yang dicintai oleh Allah, yang menjadi kekasih Allah, yang diberi kedudukan oleh Allah karena prestasinya dan ketabahannya dalam menggapai ridhonya Allah. Orang yang dicintai oleh Allah itu sudah dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran, yaitu Allah cinta orang muttaqin atau cinta kepada orang yang takwa, Allah cinta sobirin atau cinta kepada orang yang sabar, Allah cinta tawabin dan tohirin atau cinta kepada orang yang taubat dan membersihkan diri, Allah cinta muhlisin atau cinta kepada orang yang ikhlas, Allah cinta orang yang ihsan atau cinta kepada orang yang berbuat kebaikan dan amal soleh, dan yang lain yang hanya Allah sendirilah yang tahu kekasihnya. Dan ada juga wali Allah yang lain yang punya tugas kewalian. Ada wali Allah yang pejuang agama atau rijalullah atau pedangnya Allah yang sebagai pewarisnya para nabi yang gigih dan berjuang agar menegakkan agama dan agar manusia selamat di dunia dan akhirat, seperti para ulama. Ada wali yang diangkat oleh Allah karena kesabarannya dan ketabahannya menghadapi ujian dan cobaan. Ujian yang sejak lahir atau ujian selama hidupnya. Ada wali Allah yang suka membantu semua orang tanpa minta harap imbalan, alias tanpa pamrih. Atau wali itu disebut wali al-ghaus atau yang menolong. Ada juga wali yang kewaliannya disembunyikan kerahasiaannya oleh Allah, dan hanya Allah sendiri yang tahu kalau dia itu walinya. Wali itu dinamakan wali sirullah, dan wali-wali yang lain seperti wali abdal, wali kutub. Semua wali Allah itu kebanyakan ikut tarekat atau menjadi salik, atau mereka kehambaannya benar-benar tidak main-main kepada Allah. Semoga dari sini kita paham ya, atau malah sebaliknya. Kita lanjutkan lagi ya. Kalau wali Allah yang pejuang agama, mereka yaitu sebagai tentaranya Allah. Itu berjuang menegakkan agama Allah dan berusaha agar manusia kembali menyembah Allah. Mereka menjalankan perintah Allah, yaitu ajaran yang ada dalam agama Islam, seperti ajaran dalam menjalankan bab rukun iman atau rukun Islam. Jadi seandainya ada yang mengaku wali atau mengaku walinya Allah, tetapi tidak meyakini rukun iman atau salah satunya, atau tidak melaksanakan rukun Islam atau salah satunya, maka dia itu bukan walinya Allah. Beda. Mungkin wali murid. Apalagi mengaku walinya Allah, tetapi tidak sholat, tidak puasa Ramadan, tidak zakat. Ketika orang puasa Ramadan, tapi dia justru makan rendang jengkol, sambil minum es campur, dan merokok siang hari sudah sedul. Lalu mengaku wali, wah itu mungkin wali setan. Wali pejuang agama itu, mereka itu mencintai orang Islam, mereka berusaha agar orang Islam menjalankan agama Islam dengan sungguh-sungguh, menjalankan rukun iman dan rukun Islam bersungguh-sungguh, karena rukun iman dan rukun Islam tidak bisa dipisahkan dan harus diyakini dan dijalankan bagi pemeluk agama Islam atau orang Muslim. Karena menjalankan rukun iman termasuk kewajiban. Bila tidak meyakini dari rukun iman, maka bisa dikatakan kurang sempurna imannya, atau dikatakan tidak beriman. Keimanan ini berhubungan juga dengan percaya dan mengakui dengan yang gaib, atau tidak nampak oleh mata. Karena iman itu yakin atau percaya atau mengakui
Yakin atau percaya itu bukan wujud benda nampak seperti pisang atau nasi dalam piring, yang mana semua itu ada barangnya bisa disentuh, dilihat, dan dimakan. Kalau iman itu letaknya di hati dan diyakini oleh hati dan pikiran. Dalam Islam, iman itu adalah beriman kepada Allah yang maha gaib, beriman kepada malaikat Allah yang gaib, beriman kepada para utusan Allah yaitu Nabi dan Rasul, beriman kepada kodo dan kodar atau takdir baik dan jelek semua atas izin Allah, dan beriman kepada hari kiamat atau yakin bahwa nanti bumi ini akan hancur. Semoga dari sini kita paham. Kalau rukun Islam juga sama halnya seperti rukun iman, yaitu hukumnya wajib. Bila dilaksanakan mendapat pahala atau kebaikan, dan bila tidak dilaksanakan maka akan mendapat dosa. Karena rukun Islam ini termasuk perintah Allah. Dan kalau yang memerintah Allah itu bukan main-main, seperti perintah presiden, itu kan bukan main-main atau bukan guyonan. Perintah itu ibaratnya seperti tugas. Kalau dilaksanakan, maka segalanya akan lancar. Gaji lancar, naik pangkat juga lancar, karena semua tugas dijalankan sehingga terkendali sesuai aturan. Tetapi bila sudah diberi tugas, kalau tidak melaksanakan tugas, maunya sih dapat gaji dan bonus, malahan yang didapat sanksi, atau dapatnya hukuman, atau teguran, atau malah dipecat oleh atasan. Apalagi yang memerintah Allah, pemilik dan penguasa alam semesta ini, seharusnya diterima dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Jadi kalau sudah membaca syahadat, ya wajib menjalankan sholat, zakat, puasa, juga haji bagi yang mampu. Itu semua perintah Allah yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul akhir zaman, yaitu Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ajaran agama Islam. Dan perlu diingat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi penutup para Nabi dan Rasul di akhir zaman ini. Jadi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada lagi Nabi di dunia ini yang diangkat oleh Allah. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku nabi, itu pasti nabi palsu alias nabi yang mengangkat diri sendiri. Maka laporkan saja ke polisi. Jadi karena Allah sudah tidak mengangkat manusia menjadi nabi lagi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah mengangkat walinya di muka bumi sebagai pewarisnya para nabi, sebagai paku bumi. Pewarisnya para nabi itu bukan ketauhidannya saja, tapi juga akhlakul karimahnya, ketabahan dan kesabarannya juga, kezuhudannya atau kesederhanaannya. Pewarisnya bukan yang enak-enak saja, yang gak enak juga warisannya. Misal Nabi pernah diusir, Nabi pernah dihina, dicaci, dilempar batu, tapi beliau tidak marah. Pertanyaannya, kira-kira kamu siap tidak dihina dan dicaci? Bila ada yang menghina dan mencaci, tapi kamu marah, maka kamu belum siap jadi pewarisnya. Wali Allah itu bisa ulama, bisa orang biasa, tapi solehnya luar biasa. Wali Allah itu tidak bisa mengaku-ngaku dirinya sebagai wali. Kalau mengaku dirinya wali, maka gugur kewaliannya. Wali Allah itu tenang karena hanya Allah sandarannya. Tidak bersandar pada pangkat, jabatan, kedudukan, harta, uang, dan lain-lain. Wali Allah itu cenderung diam dan tidak membalas saat dizolimi oleh manusia. Tetapi Allah yang akan membalas kezaliman pada para kekasihnya. Semoga dari sini paham ya saudaraku, atau malah sebaliknya. Intinya semua adalah hamba Allah. Dan berusaha sekuatnya menjadi hamba yang dicintai dan diridhoi Allah. Makanya kita harus baik pada siapapun, karena kekasih Allah itu tidak bisa dibedakan dengan orang biasa. Bisa jadi mereka adalah ulama, bisa juga tukang sayur, tukang ojek, pejabat yang amanah, perawat, atau petani. Pokoknya jangan sampai kita menyakiti orang lain. Takutnya yang kita sakiti adalah punya kedudukan sebagai kekasihnya Allah. Maka Allah tidak tinggal diam. Tidak mau kekasihnya disakiti. Dan dari dulu tidak ada ceritanya orang bisa menang melawan Allah. Demikianlah saudaraku, sedikit kisah pengetahuan tentang wali Allah. Kebetulan yang kita bahas adalah wali yang berjuang di jalan Allah, memperjuangkan agama Allah.
yang mana semua wali pejuang agama itu ikut tarikat, karena tujuannya, kepasahannya hanya kepada Allah. Termasuk para wali yang masuk di Indonesia seperti Wali Songo, semua pengamal tarikat. Saudaraku, intinya yang garis besarnya saja, kita tetap sebagai hamba yang benar-benar sebagai hamba. Dan yang maha tahu itu Allah, yang mengatur, yang mengangkat, dan yang siapa yang akan diangkat menjadi walinya karena prestasinya, itu hanya Allah sendiri. Nggak usah merasa mengejar sesuatu, dan jangan merasa dikejar sesuatu. Jalani saja dengan benar, yang penting kita berusaha jadi orang yang benar-benar baik. Demikianlah nasihat kita hari ini. Semoga menjadi kebaikan bagi kita, menjadikan kita lebih semangat dalam beribadah secara lahir dan batin, mendapat rahmat Allah sehingga kita dan keluarga kita selamat di dunia dan akhirat. Di dunia kita selamat, di akhirat kita masuk surga, tidak nyangkut di neraka. Semoga kita termasuk orang-orang yang dicintainya. Semoga Allah juga menyatukan hati kita di atas jalannya. Menjauhkan kita dari segala sifat sombong, iri hati, dengki, hasad, fitnah, buruk sangka, pemarah, serta sifat-sifat tercela lainnya. Saya akhiri sampai di sini ya obrolan kita, karena saya hanya manusia biasa. Kalau ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.